Udah masuk semua belum? Ya udah sambil menunggu yang belum masuk, Mbak mulai dulu ya. Namanya siapa Mbak? Assalamualaikum. Izin buat bikin visi misi aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbak Ihan Kasma Putri, biasa Ihan Marisma, biasa dipanggil Mbak Jihan. Mbak izin. Mbak dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Ahmad Dahlan, dan sini Mbak menggantikan bidang yang untuk mengajar materi hari ini ya. Jadi sebelum Mbak mulai, Mbak presentasi dulu ya. Memelihara kita orang Indonesia. Alhamdulillah Nggak berangkat. Angganul Aziz. Arum Rahman Berliana Berliana Di luar kayaknya. di luar apa sih? Luar Yang luar yang aja Mbak di nama itu benar. Muhammad Yusuf, Nasir Nafas Nafisa Marasi Naufal Aditya Naura Nafisa Rida Dimas Abdullah Muhammad Farid Resauli Hendra Suara Imam
minggu lalu kalian materinya apa? Ini perhitungan hafalan. Ali Imran udah apa? Ulangan harian. Udah. Kita akan masuk bab baru yaitu beriman memenuhi janji, memenuhi nikmat, memelihara lisan, serta menutupi aib orang lain. Yang materi pertama ini yaitu memenuhi janji ke dalam bahasa Arab yaitu al-ahdu yang artinya kesanggupan atau kesepakatan yang diucapkan oleh seseorang ketika melakukan sebuah perjanjian di masa yang akan datang. Di kamar mandi sama Menepati janji bukan sekedar norma biasa, melainkan merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Seseorang yang berjanji bersungguhnya sedang membuat kesempatan kepada Allah maupun diri sendiri serta orang lain. Sebaiknya kalau misalnya kita mengingkari janji maka dilupakan dari sifat kemunafikan. Di sini Allah juga dapat berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34 yang artinya manusia itu harus memenuhi janji. Jika misalnya manusia tidak dapat memenuhi janjinya maka dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan terdapat 3 tanda orang yang mengingkari janji. Apabila ia mengingkarinya dan apabila ia berkhianat, maka Allah akan memberikan azab di akhirat. Di sini ada 3 bentuk janji. Yang pertama ini janji kepada Allah, yang kedua janji kepada diri sendiri, serta yang terakhir janji kepada orang lain. Kalau janji kepada Allah tuh disebut nazar. Yang udah. yang kedua ini ada janji kepada diri sendiri. Contohnya misalnya kita berjanji akan memperbaiki diri, ke depannya menjadi lebih baik, dan juga janji misalnya ya, dan jika ini adalah janji kepada orang lain yang seperti kesepakatan atau pertemuan jual beli atau kerjasama. Contohnya ini misalnya ya kayak ketika kalian meminjam barang ke teman kalian dan kalian harus berjanji misalnya mau mengembalikan buku misalnya
di jam berapa atau hari apa sesuai kesepakatan yang kalian janjikan. Dan di sini ada hikmah jika kalian menepati janji, maka ketika kalian menepati janji dapat memberikan banyak manfaat bagi orang lain serta untuk diri sendiri dan juga kepada Allah. Contohnya ini kalian misalnya mendapat pertanyaan dari orang lain, akan melatih tanggung jawab dalam memenuhi janji dan konsisten dalam apa yang kalian janjikan kepada Allah, kepada diri sendiri serta kepada orang lain. Di sini juga ada contoh perilaku. Di sini juga ada contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, misalnya ya kayak yang Mbak bilang tadi, mengembalikan barang pinjaman yang telah dijanjikan serta tidak membatalkan perjanjian yang kalian buat tanpa alasan yang syar'i atau tidak membatalkannya secara sepihak ya tanpa alasan yang jelas. Ini ada juga sebelum masuk ke materi yang berikutnya saya kasih pembelajaran dulu ya.
Nggak bisa ya udah bakalan apa nyampe materi yang kemarin nanti nggak ada suaranya. Itu pakai VG. Pakai subtitle Pak. Pakai subtitle bisa. Subtitle. Subtitle yang mana apa ya? 11 setting, 11 setting. Bukan di videonya, di video YouTube ya. Sebelah. Lagi. Bukan. Sebelah lagi. Ya. Ada suaranya. Kita pakai VGA, Pak. Nggak bisa pakai ada suaranya. Soalnya kalau di laptop ada suaranya tapi kalau di layar nggak ada. Itu pakai kabel VGA, Pak. Jadi nggak bisa ngantar suara. HDMI. Ganti apa? Ganti apa nih? Lip. Nah, gini. Kita ini senang. Semangat menjadi tim sukses. September. Kita ini apa Mbak? Suruh lihat ini Mbak. Di layar besar. Terus nanti ngerjain juga. Nanti kuis jawab itu aja kan dia. Itu Mbak, nyetel lagu aja Mbak. Menyetel lagu. Lagunya Mbak diputer. Lagu Ya, semangat gimana? kita. Stikernya nggak ada. Gitu. Enggak bawa speaker kok Mbak. Wih. Mbak jelasin aja.
Ya, karena tadi oh iya, karena tadi videonya ada bermasalah di suaranya, jadi Mbak jelasin aja ya. Jadi syukur ini kan kita masuk ke materi yang baru lagi. Tadi itu memenuhi janji, sekarang yang kedua ini mensyukuri nikmat. Nikmat ini dalam pengertiannya yaitu secara bahasa mengakui dan berterima kasih atas kebaikan yang diterima. Jadi itu dalam konteks itu kita harus bersyukur kepada apa yang telah diberikan oleh Allah, kemudian mengungkapkannya melalui pujian lisan dengan misalnya kita syukur dengan kata alhamdulillah. Kita memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Lagi saya Nah, ini juga ada dalil tentang mensyukur nikmat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 bahwa seseorang yang bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan baginya. Jika ia kufur dan tidak menikmati, tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan memberikan azab yang pedih di akhirat nanti. Ayat ini juga menunjukkan syukur tentang ketaiban, tambahnya dan semuanya disebabkan. Di dalam ini juga ada di surat An-Nahl ayat 18 yang diberikan kepada manusia tidak akan mampu juga seperti manusia. Di sini ada yang pertama ada syukur kolbi atau yang disebut dengan syukur dalam hati, yaitu meyakini bahwa sesungguhnya segala nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua syukur lisani atau syukur lisan yang dalam bentuk lisan dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Yang ketiga ada syukur amali atau syukur perbuatan, yaitu memanfaatkan nikmat yang diberikan untuk hal yang bermanfaat dengan tujuan yang sudah sesuai dengan tujuan pemberian. Ditulis nggak, Mbak? salah ya Mbak. Ya, boleh. Kalau PDF boleh. Tenan moral. Tenan moral. Tenan moral. Di posting ulang. Aja aku. Lah nanti ane ra ono kok. Rapo, jane kok iki. Oh, sesuai lho nek wis ngepost IG lho nek wis foto.
Cak jadi pagi. Soalnya apa mikro? Ini ada hikmah ketika kita bersyukur dapat memberikan dampak positif serta dampak positif bagi kehidupan seseorang. Selain itu dapat mendatangkan tambahan sebagai yang dijanjikan oleh Allah. Bersyukur juga menumbuhkan perasaan senang, naam, atau merasa cukup dengan Penjahat apa tuh naik juga jabat. sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat serakah maupun sombong. Ya, termasuk sifat pertama yang dapat merusak hubungan dengan Allah dan makhluk lainnya. Mbak. Mbak izin ngarep mandi ya. Nis. Bisa diserahkan dia ya. Ini ada contoh perilaku mensyukuri nikmat. Contohnya itu ketika kita diberikan harta yang berlebih oleh Allah, maka kita harus ingat kalau kita dengan memberikan sedekah, misalnya kita diberikan harta yang lebih, itu kita bisa berbagi dengan manusia yang membutuhkan seperti ya, contohnya seperti seperti pemulung atau pengemis atau orang yang kaya seperti anak-anak yatim piatu itu juga kita bisa bantu. Iya. Wangun siapa? Independennya. Ketua Ketua sama Apa bae nih? Ya apa aja? 08. Bentar.